Assalamualaikum, halo semuanya. Saya Afinda Wahyu Pratiwi Putri. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok 1 mata kuliah apresiasi prosa yang membawakan materi tentang cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek ini cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan dengan karya-karya fiksi yang lebih panjang, seperti novela dalam pengertian modern dan juga novel. Ciri-ciri cerpen sendiri yang pertama, alurnya lebih sederhana, tokohnya juga hanya sedikit, latar dilukiskan sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. Biasanya terdiri di atas 3 halaman sampai 10 halaman, yang habis dibaca dalam sekali duduk. Hanya ada satu plot atau alur di dalamnya. Watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat. Banyaknya tokoh juga sangat terbatas. Cerpen juga terdiri atas 2 unsur. Yang pertama unsur intrinsik yang terdiri atas tema, alur atau plot, tokoh penekohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Lalu ada unsur ekstrinsik yang terdiri atas latar belakang kehidupan pengarang, kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, latar belakang kehidupan pengarang. Selanjutnya ada fiksi mini, yang secara harafiah yang berarti adalah cerita rekaan atau hayalan yang berukuran kecil, sedikit, atau pendek. Sedangkan secara umum adalah karya fiksi yang singkat, bahkan lebih ringkas daripada cerita pendek. Fiksi mini biasanya lebih terfokuskan pada tema dan alur cerita yang sudah mencangkup gambaran awal, konflik, dan juga penyesuaian. Ciri-cirinya antara lain yang pertama ceritanya singkat, bahkan lebih singkat dari cerpen. Jumlah kata berkisar 250 hingga 1000 kata. Bersifat imajinatif, memiliki pemilihan kata yang tidak bertele-tele. Bahkan ada fiksi mini yang hanya terdiri dari 4 hingga 10 kata saja atau sekitar 140 karakter. Biasanya bisa kita temukan di media sosial khususnya di Twitter. Dibandingkan dengan cerpen, selain lebih singkat, fiksi mini memiliki satu latar waktu dan satu latar tempat. Selanjutnya ada cerita bersambung yang menurut Panuti Sujiman adalah cerita rekaan yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut dalam surat kabar atau majalah yang berisi tegangan-tegangan atau intrik-intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya, yang dimanfaatkan untuk memenggal cerita. Cerita bersambung biasanya lebih memiliki tema dan karakter tokoh yang lebih beragam. Ditambahkan juga alur cerita yang terdapat di cerbung pun jauh lebih panjang. Hal ini dikarenakan adanya penceritaan yang lebih mendetail antara satu kejadian dengan kejadian selanjutnya. Di dalam cerbung sendiri, permasalahan yang timbul juga lebih kompleks dan juga beragam. Cerbung pada dewasa ini bisa ditemukan di majalah mingguan atau jika sekarang bisa juga mudah ditemukan di aplikasi online. Ceritanya memang dibuat bersambung untuk memancing rasa penasaran para pembaca setianya. Yang terakhir ada cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak. Sastra anak sendiri adalah karya sastra yang dituliskan sebagai bacaan untuk anak yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Jenis cerita anak antara lain ada yang pertama cerita jenaka, adalah cerita yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca atau pendengarnya tertawa. Lalu ada cerita fabel, cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan juga budi pekerti. Lalu ada legenda yang merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar pernah terjadi oleh yang mempunyai cerita. Lalu ada mite atau mitos yang merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia yang lain di masa lampau. Baik cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak, semuanya memiliki unsur intrinsik dan juga ekstrinsik di dalamnya. Yang membedakan adalah bentuk dan untuk siapa karya sastra tersebut ditujukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.